Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang peranan protein CSN1S2 susu dan yogurt kaping etawa sebagai imunomodulator pada penyakit reumatoid artritis. Sebelumnya perlu diketahui, reumatoid artritis ini merupakan penyakit kronis yang disebabkan karena terjadinya gangguan inflamasi kronis pada tangan dan kaki. Penyakit ini diakibatkan oleh sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri, atau dapat disebut sebagai autoimun, dan kasus paling parah hingga menyerang organ. Pada penyakit reumatoid artritis ini terjadi ketidakseimbangan aktivitas sitokin pro dan antiinflamasi, yang mana akan mengakibatkan terjadinya autoimun, peradangan kronis, serta kerusakan pada sendi. Monosit yang tertarik pada sendi reumatoid artritis akan membuat makrofag menjadi aktif. Nah, makrofag ini mempunyai peranan yang penting dalam reumatoid artritis. Hal ini dikarenakan makrofag banyak terdapat di membran sinovial yang meradang dan di persimpangan tulang rawan parmus. Makrofag yang aktif ini akan mengaktifkan molekul MHC kelas 2 atau Major Histocompatibility Complex Class 2 dan akan mengeluarkan sitokin pro-inflamasi dan faktor pertumbuhan seperti IL-1, IL-2, IL-6, IL-10, IL-13, IL-15, IL-17, IL-18, TNF atau tumor necrosis factor alpha, granulocyte macrophage colony stimulate factor atau GM-CSF, chemokine, chemotrectins seperti IL-8 atau interleukin 8, MIP1 atau macrophage inflammatory protein 1, monocyte chemoattractants protein 1 atau MCP1, melanoproteinase, dan neoprotein. Kemudian gejala terjadinya reumatoid artritis ini ditandai dengan nyeri sendi, terjadi pembekakan pada sendi, sendi terasa kaku, serta kemerahan. Dan ketika reumatoid artritis ini semakin parah, dapat mengakibatkan timbulnya penyakit-penyakit lainnya atau komplikasi. Penyakit-penyakit tersebut dapat berupa seperti sindrom lorong karpal, penyakit kardiovaskular, kerusakan pada sendi, peradangan yang menyebar luas, dan cervical myelopathy. Banyak peneliti yang menduga bahwa kandungan bioaktif peptida-peptida yang terdapat pada susu kambing etawa dapat aktif sebagai imunomodulator pada penyakit reumatoid artritis. Kemudian dilakukan penelitian untuk membuktikan ekspresi RAGE pada sel makrofag dan fibroblas sinovial persendian tulang femur dan tibia atau lutut pada tikus normal dan reumatoid artritis. Terjadinya peradangan pada jaringan lunak kronis akan menentukan perkembangan penyakit reumatoid artritis. Dan oleh karena itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut, mereka menggunakan CFA atau Mycobacterium yang sudah tidak aktif lagi untuk menginduksi radang sendi pada tikus.
Ini merupakan hasil visualisasi dengan CLSM atau Confocal Laser Scanning Microscopy dengan skala 200 kali. Nah, di sini itu berfungsi untuk memperlihatkan ekspresi Rage dan IL-17 atau interleukin 17 pada membran persendian antar femur dan tibia atau lutut tulang tikus normal dan RA. Nah, yang pada garis pertama atau KNLG ini merupakan tikus kontrol negatif. Dan yang dengan keterangan E itu merupakan kontrol normal. Dengan keterangan RA itu merupakan tikus rheumatoid arthritis. Dengan keterangan RAS itu rheumatoid arthritis dengan susu segar, dan dengan yang RAY ini yaitu tikus rheumatoid arthritis dengan yogurt. Dan ini merupakan rata intensitas ekspresi protein Rey dan IL-17 dari hasil analisis jaringan membran persendian antara femur dan tibia atau lutut tulang tikus normal dan tulang tikus rheumatoid arthritis dengan berdasarkan hasil analisis CLSM. Nah, pada tikus normal, kedua protein terekspresi pada membran sinovial dan terjadi ekspresi tampak seperti kolokalis pada sebagian sel-sel. Nah, ini kemungkinan ekspresi IL-17 pada daerah ekstraseluler di sekitar sel-sel yang mengekspresikan Rage. Dan sedangkan pada membran sinovial tikus rheumatoid arthritis, ekspresinya jauh lebih tinggi dibandingkan tikus normal. Kemudian pada tikus rheumatoid arthritis yang diberikan protein CNS 1S2 susu segar, tampak terjadi penurunan ekspresi keduanya. Kemudian juga pada tikus rheumatoid yang diberikan protein CSN1S2 yogurt tampak tinggi, akan tetapi hasil rata ekspresi rate dan IL-17 dari pemberian protein CSN1S2 yogurt pada tikus rheumatoid arthritis ini menurun hampir sama dengan pemberian protein susu segar. Nah, dengan hasil analisis ini, ekspresi ini menunjukkan bahwa pemberian protein CSN1S2 dari susu segar dan yogurt dalam peranannya sebagai imunomodulator dapat menurunkan level ekspresi Rey maupun IL-17 mendekati level pada kelompok normal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.